luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baiklah adik-adik. Minggu ini kita memasuki minggu pertama di bulan November. Nah, 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Desember. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke, baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersatu. Saat itu kita sudah selesai. Sebelum kita mulai ibadah, kita memuji Tuhan dari pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukaria ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ikut, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Ayo mari kita bersukaria. Sekali lagi ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ikut, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Ayo mari kita bersukaria. Masih semangat memuji nama Tuhan adik-adik? Masih. Wah, semangat ya kakaknya pagi hari ini. Berarti adik-adik di rumah juga harus tetap semangat, oke? Kita tahu adik-adik bahwa Tuhan itu selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menjaga kita, melindungi kita hingga pada saat hari ini. Baiklah, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masanya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat Tuhan sepanjang hari dalam setiap kehidupan kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami, tetap selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam aktivitas kami seminggu ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami akan serahkan semua hanya ke dalam pengasihan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar baca sabda kebenaran firman Tuhan, kita menyanyi dari pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Jika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus rajin membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ayo kita mulai, kita nyanyi dari Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mencintai sesama dan seluruh ciptaan yang lain. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita di hari Minggu ini tentang kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami anak-anak-Mu sudah ada di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kisah, cerita dari Alkitab, dan kami mohon Tuhan menyertai kami, memberikan kami sukacita saat mendengarkannya, dan kami akan mendapatkan hal-hal yang baik dari apa yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini, hari ini Ibu Pendeta mengajak kita untuk melihat satu cerita yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bisa dibuka nanti dari kitab Kejadian. Memang cukup panjang ceritanya tapi sangat menarik sekali. Dari Kejadian pasal 37 atau tepatnya pasal 39 sampai pasal 50. Ya, jadi ada beberapa pasal ya. Tapi tidak mengapa, nanti adik-adik bisa membacanya pelan-pelan dan ceritanya sangat menarik. Cerita apa itu? Ceritanya tentang satu orang muda yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang yang merupakan anak yang ke-11 dari bapaknya yang bernama Yakub atau Israel. Pasti adik-adik anak-anak sekolah minggu sudah tahu kan mengenai siapa Yakub atau yang nama lainnya adalah Israel. Nah, Yusuf ini memiliki talenta, memiliki potensi karunia yang diberikan Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi. Nah, lalu kemudian suatu kali Yusuf bermimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin untuk saudara-saudaranya. Nah, Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang lain apakah gembira dan senang mengetahui dalam mimpi itu bahwa Yusuf menjadi seorang pemimpin? Ternyata adik-adik, saudara-saudara Yusuf merasa marah sekali. Dan mereka menjadi sangat kecewa kepada Yusuf. Kenapa? Karena mereka merasa iri hati.
perasaan tidak menyukai bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin, menjadi seorang yang lebih besar dari mereka, membuat mereka iri hati dan cemburu kepada Yusuf. Lalu karena iri hati itu, maka kemudian saudara-saudara Yusuf merencanakan satu hal yang sangat jahat. Apa itu? Mereka kemudian merencanakan membawa Yusuf ke satu tempat di dekat sumur, dan kemudian Yusuf dimasukkan ke sumur, dibuang ke sumur, lalu Yusuf ditinggalkan begitu saja. Tetapi kemudian Yusuf merasa bahwa kesedihan itu yang dilakukan oleh saudara-saudaranya memang sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya. Dan tidak sampai di situ saja. Saudara Yusuf kemudian membuang Yusuf dan menjual Yusuf yang masih muda, usianya 17 tahun, bayangkan. Dijual menjadi budak kepada orang lain ke tempat yang sangat jauh. Tentu Yusuf menjadi lebih bersedih hati lagi. Tetapi Ibu Pendeta mau menyampaikan apa yang terjadi kepada Yusuf. Yusuf seorang yang baik hati. Dia merasa tidak tahu apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepadanya, apa salahnya. Ternyata di tempat yang jauh, ketika dia menjadi budak, menjadi seorang yang dijual, diperlakukan tidak baik di negeri orang, justru Tuhan menolong Yusuf. Dan Yusuf kemudian karena sifatnya yang jujur, sifatnya yang selalu mau melakukan yang baik, disukai oleh banyak orang. Dan anak-anak sekolah minggu, kemudian Yusuf benar diangkat menjadi pemimpin bahkan di negeri yang lain, yaitu di Mesir. Dari cerita ini, Ibu Pendeta mau mengajak anak-anak untuk belajar satu hal yang sangat indah. Di dalam Alkitab, Tuhan memberikan pesan kepada kita. Kita tidak boleh memiliki sifat iri hati, cemburu. Apalagi cemburu karena ada orang yang lebih baik daripada kita. Misalnya, ada teman kita yang pandai di sekolah, orang yang disukai oleh orang lain. Lalu kita bilang, saya tidak suka dia karena dia lebih pandai dari saya. Saya tidak menyukai dia karena dia lebih disukai oleh teman-teman saya. Lalu kemudian adik-adik menjadi marah, menjadi kecewa, dan kemudian melukai teman yang lebih baik dari kita. Nah, Ibu Pendeta pada hari ini mau mengajak semua, termasuk Ibu Pendeta sendiri, mari kita meminta Tuhan menolong diri kita dan kita menjaga diri kita agar kita tidak boleh memiliki sifat iri hati di dalam hati kita, atau bahkan lewat tindakan kita yang bisa melukai dan menyakiti yang lain. Adik-adik, Tuhan sangat menyayangi kita semua. Oleh sebab itu, jangan kita merasa bahwa kita tidak punya sesuatu yang baik juga. Kita juga memiliki sesuatu yang baik. Dan itu artinya semua orang dicintai Tuhan dan semua orang adalah orang-orang yang bisa menjadi berkat. Kalau temannya, adik-adik atau anak-anak memiliki kepintaran yang baik, lebih baik di bidang matematika. Mungkin anak-anak sekolah minggu memiliki kepintaran yang lebih baik lagi di bidang misalnya bahasa Inggris. Nah, kalau kita memiliki kepintaran yang lebih baik juga dari yang lain, jangan sombong. Jangan kita merasa bahwa saya lebih hebat daripada teman saya yang lain. Tidak boleh. Pada hari ini sungguh kita bersyukur dan bersuka cita. Ibu Pendeta juga sangat gembira belajar dari firman Tuhan agar kita menjaga diri kita, jauhkan iri hati, jauhkan kesombongan, memiliki sifat rendah hati dan selalu belajar dari yang lain. Selamat hari Minggu, anak-anak sekalian, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Ibu Pendeta yang mengajarkan kita tidak boleh sombong ketika kita memiliki kelebihan dan tidak boleh iri ketika kita melihat teman-teman kita memiliki kelebihan. Dan Tuhan sangat senang sekali kepada kita jika kita patuh kepada orang tua dan taat kepada
Jadi kakak mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh iri. Iri, 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 itu dosa. Iri, 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 itu dosa. Iri, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh iri. Mari kita berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah dan mendengar cerita kisah dari Alkitab. Tuhan Yesus, kami tidak mau menjadi anak-anak-Mu yang memiliki sifat iri hati, memiliki sifat cemburu, dan juga pada akhirnya karena hal-hal itu kami melakukan hal yang tidak baik kepada teman-teman kami, hal-hal yang jahat, perkataan yang tidak menyenangkan kepada teman-teman kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang rendah hati, yang selalu bersyukur dan selalu mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk kisah yang baik dan indah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Adik-adik tahu nggak? Tahu nggak Kak? Apa ya? Tahu apa Kak? Apa tuh Kak? Tuhan itu kasihnya pada kehidupan kita sangat tinggi, sangat dalam dan sangat indah. Jadi adik-adik tidak perlu takut karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita dalam setiap kehidupan kita. Ya, betul sekali. Oke, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyi dari pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, sebelum kita menutupi atau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bersyukur pada Tuhan karena ibadah kita ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, karena Engkau telah memelihara, memberkati kami, sehingga ibadah kami pada hari ini berjalan dengan baik, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada, dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, baik orang tua kami, dan maupun saudara-saudara kami. Kiranya Engkau menyertai kami, melindungi kami ya Tuhan. Ini doa kami alaskan doa kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa pakai masker saat keluar rumah dan mencuci tangan sesudah melakukan kegiatan. Nah, adik-adik juga jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi supaya adik-adik semua sehat dan Kuat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.